Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Mankis. Wadidaw. Di konten gue yang terbaru ini gua akan mengajak kalian untuk mendengarkan dan melihat keindahan Indonesia lewat teman-teman kita yang ada di berbagai daerah. Mereka akan menceritakan tentang tempat wisata kuliner dan lain-lain yang ada di daerahnya masing-masing. Dan ini bisa buat referensi lu kalau misalkan lu mau liburan. Pokoknya di Indonesia aja, liburan di Indonesia aja. Oke, kalau lu suka video ini, lu pencet tuh tombol subscribe di bawah, aktifkan loncengnya, like, komen yang baik-baik, dan share ke teman-teman lu biar teman-teman lu ngerti Indonesia tuh indah dan kaya. Oke, kita langsung aja ke zoom ke teman-teman kita. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lia, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Apa kabar Mankis? Apa kabar lo? Alhamdulillah, gue juga baik. Oke, sebelumnya gue akan memperkenalkan Lia ini. Lia ini adalah seorang wanita karir berprofesi sebagai dokter. Beliaunya ini bekerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta mulai kecil sampai sekarang tinggal di Jakarta. Lahir Jakarta. Berapa? Anak pertama dari 3 bersaudara ya? Ya. Benar ya? Oke, masih ingat apa? Ingatan gue berarti masih ingat sama lu nih ya? Iyalah, temen dari kecil, masa kalau nggak tahu mah iya. kebangetan. Oke, aslinya sebenarnya Lia ini teman gue dari kecil. Dia ini tinggal di Jakarta sama gue dari kecil sampai sekarang dia di Jakarta, tapi gue udah nggak di Jakarta. Jadi mungkin dia tahu banyak nih tentang Jakarta nih. Ya, tahu ya. Jadi gue nih di ngobrol santai. Jadi namanya nih video ngobrol santai ya. Gue ini pingin mengedukasi teman-teman yang nonton supaya mengerti apa sih itu kota Jakarta dan wisata apa aja yang ada di sana, terus makanan, wisata kuliner apa aja yang ada di sana. Jadi teman-teman misalkan mau berkunjung, mau traveling lah ya, mau traveling ke kota Jakarta, jadi mengerti itu apa ini yang harus dituju. Ini kan lu anak gaul Jakarta ya, mulai dari kecil sampai di Jakarta, dari kecil sampai sekarang di Jakarta. Jadi gue sebut aja anak gaul Jakarta nih. Jadi lu udah ya sedikit banyak udah ngerti tentang seluk-beluknya Jakarta kan? Insya Allah tahu lah. Nah, nih, tahu lah. Tanya nih, Jakarta itu seperti apa nih? Yang sekarang nih kan udah agak lebih maju nih. Sekarang gimana nih? Bisa diceritain nggak nih kota Jakarta sekarang? Ibu kota Jakarta dari dulu sampai sekarang yang nggak berubah adalah terkenal dengan kata macet ya. Oke, macet. Dari dulu emang macet sih ya. Sekarang masih macet ya. Macet. Dan tidak akan macet kalau lebaran. Jalanannya plong. Oke, lebaran ya liburan. Semua dulu kan pada mudik. Jadi ya. Iya, makanya Jakartanya jadi plong. Iya, benar. Oh iya, tapi kan sekarang nggak boleh mudik. Kita nggak boleh mudik ya. Dari pemerintah nggak boleh mudik. Tapi kita boleh berwisata. Makanya gue ngajak teman-teman ini untuk berwisata ke kota Jakarta. Dan ada hashtag dari Kementerian Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno itu, hashtagnya itu di Indonesia aja. Jadi beliaunya itu mengajak kita liburan ya di Indonesia aja. Berwisata di Indonesia dengan program hashtag bangga berwisata di Indonesia atau hashtag di Indonesia aja. Nggak usah keluar negeri. Karena satu kan sekarang masih pandemi ya. Masih pandemi. Betul, dan berbahaya lah untuk kita sendiri dan buat untuk orang lain. Oke, terus ya gimana? Nah, kalau misalkan mau liburan atau mau rekreasi di Jakarta ini ada beberapa tempat sih yang bagus untuk dikunjungin. Mulai dari pantai ada, pantai yang terkenal ini kan pantai Ancol ya. Ancol ya. Pantai Ancol, di Ancol itu ada Dufan, segala macam, wahana. Terus Taman Mini. Taman Mini. Terus di sini juga ada Ragunan, terus ada Kota Tua, terus ada Monas, dan ada banyak lagi. Oke, sekarang kita ngomongin Ancol dulu aja ya. Kita bahas satu persatu kayak tadi. Ancol itu gimana Ancol? Kondisinya sekarang bagaimana ya di sana? Jadi di dalam gitu. Jadi di Ancol itu nggak tahu sih ya semenjak pandemi ini apakah kolam renang Ancol itu ditutup apa enggak. Cuman wahana-wahananya sih dibuka ya. Contohnya kayak Dufan itu masih tetap beroperasi sampai sekarang. Cuman pembatasan mungkin jumlah pembatasannya aja yang jumlah pengunjung aja dibatasi.
Oh gitu. Terus apa aja tuh yang ada di Ancol selain Dufan? Kayak SeaWorld gimana? Masih buka nggak ya? SeaWorld, terus pantainya itu masih, sejauh ini masih. Oke. Kalau di Masih Dufan itu, kita kan dulu kan pernah itu ya tadi ya, dapat kupon diselebarin itu sama orang yang di Dufan, dapat 35.000. Gue dulu ingat banget, waktu SMP apa SMP kayaknya sih. SMP masih. Harga tiket masuk itu berapa tuh? Kalau nggak salah sekarang udah 200-an sih, kalau nggak promo ya. Oh, berarti wahananya nambah ya? Wahananya mah nambah, ada beberapa wahana yang nambah. Gue belum kesana lagi tuh, ya mungkin karena satu mahal ya, tapi ya worth it lah ya, worth it tapi kan. Jadi kita dapat senangnya itu cocok lah sama apa harga yang kita bayarkan ya. Bagus lah, penat. Kenapa? Buat refreshing bagus lah buat ngilangin penat. Ya, oke. Terus SeaWorld-nya gimana? SeaWorld terakhir masuk kapan ya? SeaWorld-nya terakhir masuk itu udah lama juga sih, semenjak pandemi ini sih gue belum pernah ke sana lagi sih, karena kan emang maksudnya membatasi diri lah ya kan untuk keluar dulu. Mungkin nanti gue kasih tahu teman-teman harga tiket masuknya sekarang berapa, ntar gue tampilin di sini. Nah, terus kalau pantainya gimana tuh Ancol tuh? Kayaknya ada apa? Jembatan cinta di situ kan? Di Pantai Ancol ada jembatan cinta, ya nggak sih? Lebridge, kalau nggak salah namanya Lebridge ya. Buat foto-foto iya, Lebridge. Namanya Lebridge, nanti kita tampil juga tuh, Lebridge. Iya, itu kan kalau misalnya dilihat kan bentuknya kan love gitu kan ya, di dalam apa dari atas itu. Iya sih. Iya, love ya. Love. Nanti bagus itu buat foto-foto di situ di tengah laut. Masih ada ya, nggak berubah gitu berarti. Iya. Oke. Jadi masih banyak yang belum berubah ya Ancol ya. Cuma paling wahana Dufan yang bertambah dan SeaWorld juga masih biasa. Nggak tahu ikan-ikannya nambah nggak ya? Nambah lah ya insya Allah. Ya, beranak pinak lah pasti. Ya, beranak pinak mungkin di situ kan, beranak pinak ya. Ya mungkin teman-teman nih bisa nih berkunjung ke Ancol. Oh, harga tiket masuk Ancol berapa ya sekarang? Masuk mobil sama orang aja itu. Terakhir itu gue berapa bulan yang lalu itu sekitar 25.000 per orang. Kalau untuk mobil itu 25.000, kalau motor itu gue kurang tahu deh. Oke, satu orangnya 25.000, motor 20.000. Oke, jadi kalau naik mobil lo bisa ngeluarin 45.000 itu sama mobil ya, satu orang sama satu mobil. Motor berapa? 10.000. Motor itu kurang tahu 20.000 apa ya kalau nggak salah. Oke, nanti kita cek lagi lah. Terus Taman Mini Indonesia Indah. Itu kayaknya kan banyak tuh wahana di sana kan? Apa aja tuh bisa jelasin nggak tuh ya Taman Mini di sana? Di Taman Mini itu kita bisa rekreasi sambil belajar tentang budaya-budaya Indonesia di sana. Oke. Karena kenapa di sana itu tuh ada bukan miniatur sih, di sana tuh ada rumah-rumah adat mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah. Jadi berapa 30 sekarang 36 atau 34 provinsi ya? Gue juga lupa sih. Waduh, nanti kita lihat nanti. Ya, nanti kita searching lagi berapa provinsi di Indonesia. Berarti ada ya, semua itu daerah ada di situ ya. Rumah-rumah adat. Dari Sabang sampai Merauke semua tuh ada rumah-rumah adat tuh ada di sana. Oke, jadi sangat mengedukasi berarti itu. Banget. Jadi tuh untuk anak-anak sekolah yang liburan. Nah, kalau misalkan nggak usah kemana-mana, kalau mau ke sana itu liburan sambil belajar, bagus di sana. Terus juga di sana tuh ada danau dengan miniatur pulau Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari atas. Oh, naik gondola itu. Nah, dari gondola kita bisa lihat di situ ada pulau Indonesia. Kayak gitu. Bisa kita belajar dari situ, rumah adatnya kayak seperti apa, pakaian adatnya seperti apa, itu semua tuh lengkap di Taman Mini. Gitu. Terus banyak museum kan di sana ya? Nah iya, di sana tuh banyak banget museum, ada museum keprajuritan, terus ada museum transportasi, ada museum perangko banyak banget di sana. Terus museum air tawar kalau nggak salah ada tuh di sana ya? Apa? Museum air tawar. Museum air tawar dan banyak museum soalnya lain. Gue pernah masuk ke sana juga, museum air tawar. Jadi ngelihat ikan-ikan air tawar, ya kayak SeaWorld cuma dia itu benar. Ikan-ikan air tawar lah ya di situ kan. Iya benar.
Itu ada juga di situ. Banyak deh, makanya selain rumah adat, terus miniatur pulau, terus di sana juga banyak museum, terus di sana juga ada taman-taman burung, banyak dan lengkap sih kalau mau belajar di sana. Berarti sana benar-benar Indonesia mini banget ya? Benar Indonesia mini. Nah, benar Indonesia mini kalau mau pelajarin geografi. Namanya juga Taman Mini Indonesia Indah. Berarti kan mini banget Indonesia mini di situ. Kalau harga tiket masuk nih, harga tiket masuk berapa nih di sana nih? Berapa ya? Murah kok, terjangkau. Lupa sih, udah lama juga ya. Hampir setahun nggak ke sana. Itu sekitar 10.000 atau berapa? Pokoknya terjangkau lah, nggak mahal kok tiket masuknya. Nggak mahal ya. Jadi ya masih sangat terjangkau ya, biar masuklah untuk kalangan atas sama bawah tuh masuk lah kan. Bisa. Semuanya masuk, dari kalangan mana aja bisa masuk. Cuma kalau masuk ke museum-museum lainnya itu bayar juga atau udah include di situ tuh? Di sana kita bayar lagi sih, kalau misalkan bayar lagi, museum ini bayar lagi, ke museum ini bayar lagi. Cuman ya itu tadi, tiket masuknya juga nggak mahal, murah, jadinya masih terjangkau lah untuk beberapa museum yang kita datengin. Oke. Jadi tahun ini tuh bagus lah untuk di travelingin, biar sangat mengedukasi berarti situ ya. Iya banget sih. Oke. Terus kita beralih ke Ragunan nih. Ragunan gimana nih? Kondisi Ragunan sekarang gimana nih? Kondisi Ragunan sama ya Bi ya, maksudnya udah lama juga nggak ke sana. Cuman sejauh ini di Ragunan tuh ya maksudnya dengan harga tiket yang masih bisa terjangkau lah. Maksudnya di sini juga nggak mahal-mahal banget. Iya, kayaknya sih di bawah 10.000 ya. Terakhir gue masuk itu 2011 kalau nggak salah gue masuk sana tuh 7.000 ya, atau 6.000 lupa gue juga. 6.000 apa 5.000 ya, pokoknya ya terjangkau lah. 10.000 pokoknya, nggak tahu kalau sekarang ya, gue kan belum pernah ke sana. Mungkin kalau lo udah ke sana belum ya? Pandemi ya, jadi pandemi. Ya kurang lebih 10.000 sih, maksudnya masih terjangkau banget sih gitu kan. Dengan hewan-hewan yang lumayan lengkap di sana, kayak ada harimau, ada pokoknya banyak lah, harimau, gajah, gorila kalau nggak salah, gorila, ya kan ya? Ada juga di sana. Gorila itu kayak yang paling baru insya Allah, atau nggak tahu sih ya, kalau misalkan ada binatang baru. Lama juga di sana. Di sana juga gimana nih? Misalkan teman-teman mau naik busway bisa nggak ya? Kemana aja Taman Mini bisa, udah ada busway kan ya? Bisa, mau naik apa aja ke Ragunan, Taman Mini, ke Ancol, udah banyak banget transportasi umum ya yang bisa dilalui dari ke sini. Contohnya salah satunya adalah si busway. Oh, sorry. Kayaknya namanya bukan busway deh. Transjakarta kayaknya. Sorry, namanya Transjakarta. Ya, Transjakarta busway itu jalannya ya. Soalnya kita kan ngeliat kan kayaknya ada pelang busway gitu kan. Nah, jadi orang-orang bilangnya busway. Iya, Transjakarta. Ya. Iya. Oke. Nah, di Ragunan ini ya binatangnya lengkap lah ya. Binatangnya kurang lebih lengkap sih di sana. Banyak binatang-binatang yang maksudnya kayak harimau, gajah, terus gorila, orangutan, terus burung-burung di Indonesia itu juga lengkap sih maksudnya di sana. Ngedukasi juga lah ya. Kayaknya banyak anak sekolah juga main ke sana kan ya? Banyak. Dulu lu pacaran juga ke situ kan? Gua tahu lu. Apa? Lu pacaran ke situ juga nggak? Enggak lah. Oh enggak ya? Gue kira lu pacaran ke sana terus ketemu sama saudara gitu ya. Sama ini ya, nenek moyang. Enggak lah ya. Terus nah ini apalagi nih? Kota tua. Nah, kota tua tuh. Gimana tuh? Ceritain kota tua tuh gimana tuh? Salah satu tempat wisata juga yang ada di Jakarta itu ada yang namanya Kota Tua. Kota Tua itu kalau kita lihat Jakarta zaman dulu lah. Hier is het bekende Hotel der Zand, een van de voornaamste centra van het openbare leven. Benar, peninggalan Belanda. Dit is de medische universiteit. Dan di sana juga masih banyak museum-museum gitu. Museum-museum peninggalan Belanda. Salah satunya ada Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini adalah museum-museum peninggalan Belanda zaman dulu, sejarah Belanda lah zaman dulu. Di situ banyak. Seperti materi-materi logamnya, terus ada tekstilnya, batu-batuan, terus kristal, keramik, banyak lah pokoknya peninggalan-peninggalan zaman dulu tuh di Museum Fathahillah itu gitu. Itu juga jadi spot paling ini ya, paling bagus untuk foto-foto di situ kan?
Ya, buat foto-foto, terus buat belajar juga banyak sih di situ. Terus selain Museum Fathahillah di sana juga banyak, ada museum bank, di sana ada Bank Indonesia. Nah, di Museum Bank Indonesia ini bagusnya adalah kita bisa mempelajari mata uang dari seluruh dunia ya, bukan Indonesia aja. Gitu. Oke. Jadi bukan cuma rupiah aja ya, adalah kalau uang zaman dulu ada nggak di situ ya? Kayak yang koin-koin orang Cina itu kan, koin-koin Cina ini. Ada nggak? Zaman dulu dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia tuh ada, mulai dari uang itu dari kain ya, terus dari logam yang kecil, ada semua ya? tuh ada. Oke. Benar-benar edukasi banget sih kalau misalkan kita ke Kota Tua, terus kita mampir ke Museum Bank Indonesia.